Eh, Pertama kita pahami dulu idenya bahwa kalau mau menggunakan mulut berarti kita akan ubah ukurannya kira-kira begini ya. Nah, gitu. Dibesarkan, kemudian kecilkan lagi gitu kira-kira ya. Oke. Baik, pertama untuk menganimasikan objek yang mau dianimasikan, contoh di sini adalah mulut ya. Itu diklik, kemudian di bagian inspektor nih, di bagian inspektor di sini muncul pengaturan untuk objeknya ya. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu kepada objek sifatnya yang dianimasikan gitu ya atau diinteraktifkan gitu ya, maka objek itu harus kita ubah dulu. Ada dua opsi di sini, make button dibuat jadi sebuah tombol atau make clip dibuat jadi sebuah clip. Tergantung kebutuhan, apakah kita mau yang interaktif, berarti dibuat jadi tombol, atau kita mau buat animasinya dinamis biasa saja gitu, bergerak saja, tidak perlu jadi tombol ya, berarti jadi klip. Untuk saat ini kita akan buat dia sebagai klip. Diklik itulah make clip tadi. Oke, baru nanti kita bisa animasikan dengan benar. Tidak ada perubahan apapun ya kalau dibuat jadi make clip begitu. Objeknya tidak berubah apa-apa, tapi pengaturannya jadi berubah tuh. Di sini ada pengaturan yang tadinya tidak ada di sini. Oke, itu untuk menganimasikan. Nah, kemudian bagaimana menganimasikannya? Kita pertama taruh dulu jarumnya, ini jarum mainnya, playheadnya, di frame pertama atau frame awal animasi ini akan dimulai. Kita maunya di mana? Kebetulan kita maunya dari frame satu di sini, yang ada keyframe-nya. Oke, taruh di situ, jarumnya, objeknya diklik ya, kemudian klik tombol yang gambarnya kayak diamond ini ya, kayak diamond gini bola ketupat gini. Tulisannya add twin, jadi kita menambahkan twin untuk animasinya. Ini kita klik. Nah, perhatikan pada timeline layer si mulut yang kita berikan twin, indikatornya berubah tuh. Yang tadinya bulat hijau biasa, ini jadi kayak kotak abu-abu gitu, terus ada garis putus-putusnya. Nah, ini menandakan bahwa layar siap di twin, siap diberikan animasi gitu. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah posisi awal twin sudah ya. Nah, kemudian kita geser jarum mainnya sekian frame, terserah berapa frame ya. Sekian frame aja, sedikit aja. Misal di sini saya taruh di 5 gitu. Kemudian saya klik mulutnya, kemudian misal saya buat dia jadi besar. Oh, kita terlalu besar mungkin. Oke ya, saya buat lebih besar dari yang awal, dari yang frame satu. Nah, itu kalau kita sudah ubah dikit aja seperti itu nanti sudah kelihatan nih, akan geraknya gimana tuh. Nah, selanjutnya geser lagi jarumnya, ubah lagi ukurannya. Misal saya buat lebih kecil, misal begini. Geser lagi jarum mainnya, saya buat besar lagi. Geser lagi jarum mainnya, jadi lebih kecil lagi. Misal, terakhir di frame ke-24 ya, karena kita tadi upload 24, kita buat besar misal begini. Dah, kalau sudah indikatornya memberikan panah, 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 begini ya, tidak ada garis putus-putus lagi, artinya twinnya sudah sempurna animasinya. Jadi kalau kita klik play di sini preview, nah dia udah gerak tuh. Nah, ini syutingnya lagi bicara, bicara apa ya nggak tahu. Oke ya, Oke, tahan dulu Mas Bani. Silakan oke. diikuti. Stop share dulu Mas Bani. Yang lain silakan yang mau share screen, ayo. Belajar bareng. Siapa? Ayo. Ayo Rosita, mau Rosita. Share screen.
Baik, siap Pak. Sebentar Ayo ya Pak. silakan. Coba mau lihat. Ya, bisa lihat. Oke, diperbesar. Oh iya. Ya, Ada suara Pak. mana? Oh iya, oke, good. Walaupun nggak beraturan ya nggak apa-apa lah. Ya. Tadi kan Mas Bani mencontohkannya mulutnya atas bawah kan? Ya. Tadi Rosita mulutnya tadi itu awal 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 gitu. Nggak atas bawah aja kanan kiri juga tadi. Ya nggak apa-apa belajar ya. Nanti di lebih smoothkannya. Oke, silakan. Yang ingin lagi berbagi. Siapa yang sudah atau yang ada kesulitan silakan. Zahra gimana Zahra? Mana coba lihat kerjaannya? Si Umni malah ngaca. Umni, Benar, eh Pak, benar. ngaca dia. Benerin kerudung. Ayo Zahra, share screen Zahra Audina. Udah kelihatan belum Pak? Dah, coba di play. Ya, oke. Good. Oke, lanjut Mas Bani. Silakan lanjut Mas Bani. Oke, baik ya, udah bisa semua ya. Baik, kita lanjut. Oke, mulut sudah bergerak ya. Oke, sekarang kita akan coba gerakan tangan kanan. Nah, untuk menggerakkan tangan kanan, mungkin hari ini kita akan coba buat dia eh, apa bahasanya ya, kayak halo gitu ya, kayak ada lambaian tangan aja gitu. Tapi berarti begini, lambaian tangannya lebih simpel. Nah, sekarang di apa bahasanya? Kita coba cermati. Kalau kita mau membuat tangannya melambai, berarti gerakannya bagaimana gitu. Kalau mau melambai dia. Artinya kan si tangan ini dia kayak diputar gitu ya. Ya kan ya. Jadi dia halo gitu kan. Nah, gini kan. Gitu kan. Ya, tapi kita mau eh, yang bagian nempel yang nempel di badan, ya dia tetap tempel di badan gitu kan ya. Jangan lepas-lepas begitu tangannya karena bukan ini nanti. Nah, jadi kita atur nanti eh, pusat rotasinya kira-kira begitu ya. Ini saya akan coba contohkan dulu. Eh, Kalau tangan kanan itu untuk menggerakkannya ya, ini saya coba duplikat dulu tangannya supaya bisa jelas. Oke, kalau kita rotasinya begini, ya kelihatan ya, karena dia pusat rotasinya ada di tengah nih. Jadi kalau kita putar dia kan begitu berputar jadinya ya. Nah, pusat rotasinya itu perlu kita ubah gitu, ketika mau menganimasikan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Pertama adalah objeknya itu nanti kita buat sebagai klip gitu. Ini saya coba contohkan langsung deh di tangan sekalian. Oke, yang kita mau animasikan tangan kanannya kita ubah jadi klip. Nah, oke, sudah jadi klip ya. Ketika sudah jadi klip ini, si objeknya ini tangan kanan kita double klik. Oke, begitu di double klik, perhatikan pada timeline. Nah, ada timeline utama untuk project ya. Ini yang utama nih. Kalau kita kembali, saya klik timeline project, kita kembali ke timeline utama. Tapi kalau kita tadi double klik, kita akan masuk ke timeline baru, yakni timeline si klip tadi yang tangan, gitu.
Jadi setiap eh, objek yang kita jadikan klip, dia akan punya timeline sendiri di sini. Itu bisa kita atur lagi animasinya segala macam gitu. Dan ada pengaturan yang lain yang bisa kita ubah di sini. Nah, perhatikan bahwa kalau pada timeline klip di layarnya itu kayak ada apa bahasanya crosshair gitu ya, kayak sumbu XY gitu. Nah, gambar tangannya, lihat nih, tuh, dia ada di tengah-tengah gitu ya, kayak di tengah-tengah sumbunya gitu. Nah, si crosshair ini yang jadi panduan untuk pusat rotasi kita. Nah, karena kita maunya dia lebih melambai, jadi kan pusat rotasi harusnya ada di sini nih, kira-kira sekitar sini nih. Jadi ada di ujung sini. Jadi tangannya ini kita geser supaya sesuai dengan pusat rotasinya gitu ya. Kira-kira di sini mungkin kita coba, ya kan? Itu pusat rotasinya. Nah, kalau saya kembali ke timeline project, timeline pertama gitu ya. Oke, ini kalau saya coba putar, oke ya, saya coba putar. Nah, lihat, sekarang dia sudah bisa berputarnya bagus, cocok untuk lambaian, gitu ya. Gitu. Nah, ini saya coba tempel ke badannya deh, biar lebih kelihatan. Nah, nah, oke ya kelihatan ya. Ini bisa dipahami nggak nih untuk mengubah pusat rotasinya dulu nih. Setelah berhasil mengubah pusat rotasi, maka tahap yang dilakukan sebetulnya serupa dengan tadi kita menggerakkan mulut. Bedanya adalah animasinya sekarang yang diubah bukan ukuran mulutnya gitu, tapi rotasi si tangan dengan kondisi pusat rotasinya sudah kita rekayasa begini. Nah, supaya dia melambai. Persis caranya sama. Diklik dulu di frame pertamanya si tangan kanan, kemudian kita kasih twin, kemudian kita geser berapa frame misal, sorry, kita putar ke atas begini, geser berapa frame lagi, kita putar ke bawah gini, lagi, suruh dia ke atas lagi, geser lagi, ke bawah lagi gitu ya, nah geser lagi, ke atas lagi gitu. Oke, ini kalau sudah di play, nah dia sudah melambai. Oke, jangan lupa save project-nya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Bisa? Stop share dulu Mas Bani. Oke. Oke, coba yang ngomong-ngomong nih. Sakinah kayaknya belum Sakinah nih. Coba share screen Sakinah. Ayo. Oke, kendalanya di mana Sakinah? Coba di play dulu. Belum selesai, Pak. Coba digedein dulu, digedein, digedein. Tampilannya di maximize. Oke, dipandu Mas Bani. Setelah detik kelima, terus itu Ya, tangan udah terus berubah aja. belum? Detik kelima. Coba play dulu aja, play dulu aja. Kalau mau lihat perubahannya, play dulu aja. Oke, ujung kan belum. Nah, itu belum berubah tuh, belum berputar dia. Nah, coba diarahkan Mas Bani. Ayo Sakinah, ikuti. Oke, tadi dari frame, coba ke frame satu dulu deh, jarumnya, jarumnya ke frame satu. Oke, kemudian itu coba tangan kanannya diklik. Oke, tadi mengatur itunya pusat rotasinya sudah bisa belum tuh? Sudah bisa. Oke, kalau gitu tinggal di frame 5-nya, jarumnya ke arah frame 5. Oke, nah itu coba diputar aja tangannya.
Coba putar ya. Yang jauh aja, biar kelihatan. Nggak apa-apa. Ya, oke. Harusnya sudah main tuh. Coba dari 1 ke 5 di itu. Digerakkan dulu jarum mainnya dari 1 ke 5. Ya, di play dulu aja. Coba udah main belum? Nah, ya betul. Tinggal diteruskan saja langkahnya sampai dia selesai. Itu tidak ada garis putus-putus lagi. Oke, harusnya bisa ya. Lanjut ke itu frame 10. Lanjut frame 10, putar lagi. Tadi kan muternya ke bawah, berarti sekarang putarnya ke atas. Yang jauh aja, yang jauh. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Putar lagi ke bawah. Gitu ya. Jangan di-add lagi. Sebentar. Tadi kliknya itu kalau mau navigasi antar eh, frame gitu ya, antar frame di timeline, yang diklik jangan keyframe orang lain atau keyframe layer lain, tapi yang diklik itu angka yang di timelinenya itu. Misal mau ke frame 15, yang diklik adalah angka 15-nya yang di timeline. Jadi yang bergeser jarum mainnya, jangan keyframe layer lain. Kacau nanti animasinya kalau bergeser. Oke, lanjut. Ya, itu Edwin, ya putar lagi ke bawah. Tahapannya jangan lupa, setelah di Edwin, ya tambah keyframe tadi sudah, nah baru putar lagi ke bawah. Oke, geser. Angkanya yang diklik, angkanya. Angka, oke. Terus Edwin, lagi, tambah keyframe-nya di Edwin, ya. Nah, kemudian putar lagi ke atas objeknya. Ya, gitu, betul. Terus gitu ya, satu persatu gitu. Ya, oke, putar lagi ke bawah objek itu. Tangannya diputar dulu ke bawah. Udah kelihatan gerakannya nanti. Di keyframe Putar-putar terakhir lagi. diputar lagi ke bawah. Ya, Ya. biar kelihatan geraknya. Jadi setiap Oke, selesai ngasih twin, nah itu dikasih pergerakannya di objeknya. Oke, coba di play, Sakinah. ya, Nah, oke. tuh. Oke, Sakinah bisa ya? Oke, silakan stop share. Oke, lanjut, Mas Mani. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Jadi sudah berhasil ya untuk menggerakkan eh, foto besar dan memutar gitu ya. Sampai sini kalau sudah jelas, berarti kita bisa lanjut ke animasi yang berikutnya. Oke, nah nanti ketika setiap project itu, kira-kira begini nih jadinya nih. Jadi untuk menggambar satu objek ya, misal ini orang gitu, objek besar ini kan orang nih. Tapi kita mau mulutnya bergerak, tangan kanannya bergerak, ya artinya si layar mulut dipisah sendiri layernya, tangan kanan dipisah sendiri layernya gitu ya. Dikasih nama supaya nggak bingung gitu. Nanti kalau misalkan mau dibuat matanya bergerak melirik gitu, atau kakinya seolah berjalan atau menendang gitu, ya berarti layar dipisah semua begitu. Berarti nanti jadi banyak layernya dong. Iya pasti, memang begitu cara kerjanya. Iya. Nah nanti di outliner ini kan, oke. Nanti di sini kalau saya klik yang outliner nih ya, nah nanti kan kelihatan lebih lengkapnya di sini nih. Ada apa-apanya aja gitu, supaya nggak bingung. Baik, untuk animasi selanjutnya, seluruh bagian dari orang ini akan saya sembunyikan dulu. Jadi di bagian layer ini saya klik hide ya. Nah, supaya saya sembunyikan dulu. Semuanya bagian dari orang saya sembunyikan. Kita akan mulai dari awal lagi dengan layer yang baru lagi. Saya akan buat layer baru, saya taruh atas layernya. Oke.
Nah, yang berikutnya akan kita coba buat eh, sebuah ini ya, ceritanya sebuah mobil ya, mobil yang bergerak gitu. Nah, untuk gambar mobilnya kan mungkin kemarin sudah dibuat yang bagus ya, tapi untuk saat ini kita fokus animasi. Oke, jadi saya akan buat mobilnya seperti ini. Sebentar, ini saya kasih keyframe dulu. Untuk bikin mobilnya saya pakai rectangle saja, pakai kotak. Kemudian fill colornya saya kasih warna apa ya? Ya inilah hijau ini. Oke. Saya mungkin akan buat tanpa stroke ya, tanpa garis tepi. Jadi ketebalannya saya nolkan saja. Oke. Oke. Sekarang saya buat badan mobilnya seperti ini kira-kira. Anggaplah ini badan mobil. Sorry, terlalu besar. Ya, di sini saja. Oke. Sudah ya. Setelah itu saya buat rodanya. Nah, untuk membuat rodanya, saya pakai tools yang ellipse saja. Warna baru mungkin saya buat jadi hitam kalau roda. Oke. Nah, ini yang penting ya. Kita akan coba buat mobilnya nanti, ya, dia geser gitu dari kiri ke kanan, jalan ceritanya, set gitu. Tapi kita mau setiap apa ketika dia jalan, kita bisa lihat bahwa rodanya tuh berputar begitu. Jadi ada bagian bagian utamanya kan si mobil besar nanti. Kita gerakkan dia dari kiri ke kanan. Saya rasa Anda mungkin kebayang caranya bagaimana kalau hanya menggerakkan dari kiri ke kanan. Sudah paham? Nah, tapi sambil dia bergerak, ada animasi lain yang main, yakni si roda itu berputar. Gitu. Jadi ada animasi yang berjalan di dalam animasi nanti konsepnya. Kira-kira begitu. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, pertama si kotak ini, sebelum saya buat rodanya, sebelum saya buat rodanya, kita akan jadikan dia klip terlebih dahulu. Jadi klip, oke? Sudah? Nah, setelah sudah, gitu ya, kita akan double klik si layer 5 ini, layer mobil ya, saya kasih nama dulu layer mobil. Oke, kita double klik di layar mobil. Oke, seperti tadi. Nah, di sini baru kita pisahkan antara si badan mobil dengan roda mobil. Kalau di project utama, kita mau mobil dan apa badan mobilnya dan roda mobilnya itu jadi satu bagian, karena nanti mereka geraknya kan bareng. Dari kiri ke kanan itu bareng. Badannya jalan, rodanya pun berputar gitu. Dan ikut jalan juga ke kanan. Jangan rodanya ketinggalan. Begitu ya. Jadi kita double klik di badan mobil. Nah, pada bagian timeline clip ini, baru kita pisahkan antara roda dan badan mobil. Untuk badan mobilnya ini sudah jadi, ya. Jadi saya klik di sini, kemudian saya akan buat klip lagi untuk memisahkan. Jadi nanti ada klip lagi untuk roda, kira-kira begitu. Oke, saya buat klip. Ini saya kasih namanya badan ya, badan mobil gitu ya. Kemudian saya akan buat layer baru lagi di atasnya. Baru ini saya kasih nama roda mobil. Nah, di layer roda mobil, kita buat rodanya. Begini misal. Oke, saya buat agak lonjong deh. Jadi kalau dia berputar kelihatan gitu. Nah, ya. Kalau lingkarannya sempurna, malah nggak kelihatan kalau dia lagi berputar.
Oke, ini roda belakangnya saya buat begini dulu. Nah, roda depan itu kan nanti geraknya sama ya. Jadi kita akan fokus di satu roda dulu saja. Roda lainnya kita duplikat saja nanti. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang di roda, ya, roda ini kita buat animasi lagi juga, karena kan dia mau berputar nanti. Nah, ini kita buat klip si yang roda, make klip. Oke, sudah jadi rodanya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba panjangkan si roda mobil ini, misal sampai frame ke 10 lah. Kemudian kita animasikan, jadi kita add twin si roda mobilnya. Kemudian di frame ke-5 kita akan buat dia berputar sejauh berapa berarti? 90 misal. Gitu ya. Oke, untuk memutarnya bisa pakai di sini ya, bisa pakai dari sini diputar di frame ke-5 nih. Atau kalau mau presisi, jadi Anda klik objeknya, di bagian inspektor ini ada bagian rotation ya, dia mengatur besarnya perputaran. Nah, saya atur dari sini supaya persis 90. Oke, kemudian saya geser jarumnya ke 10, frame 10 ya. Kemudian si roda mobil ini saya lanjutkan putarannya. Dia kan tadi 90, berarti lanjutannya berapa? 180 gitu ya. Oke, nah ini kalau kita coba play, ya sudah kelihatan berputar gitu. Nah, untuk badan mobilnya kita panjangkan supaya dia nggak hilang. Nah, bayang ya tuh putaran rodanya. Oke, bayang ya. Ya, stop share dulu Mas Bani. Oke, kita coba. Siapa yang mau share screen? Saya tawarin dulu nih sebelum saya tunjuk. Ayo, siapa yang mau silakan. Langsung share screen. Oh, ada diem ya, suruh share screen. Ayo, yang wajah-wajah serius nih kayaknya nih. Alif, share screen Ya Alif. Pak, Share screen coba, mau lihat hasilnya Alif. ya, Pak. Oke, bentar ya. Setelah Alif Udah kelihatan belum Pak? di saya belum. Ah, sudah, coba. Badan mobilnya Alif, panjangin. Itu Pak. Oke, ya. Ya, oke. Oke, stop share Alif. Terima kasih. Coba berikutnya. Siapa ya? Mediani. Gimana sih? Mana Mediani? Harus di pojok. Coba di play. Ya, lumayan. Oke, good. Terima kasih Mediani. Berikutnya lagi, mau Lydia.
Coba di play. Oke, good. Terima kasih. Ya, lanjut Mas Bani. Oke, baik. Oh, sebentar, ini belum terlihat ya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Silakan sambil dilanjut untuk melancarkan ya. Jadi dilakukan hal yang serupa untuk yang roda depan gitu. Jadi ini saya akan copy untuk layer 3 gitu ya. Kemudian paste objeknya. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan ya. Kalau di Wix Editor ketika Anda copy sebuah objek ya, walaupun dia sudah dianimasikan, kemudian Anda paste ke tempat lain, nah dia animasinya belum bisa ngikut. Begitu. Jadi ini Anda lakukan lagi hal yang serupa tadi. Anda jadikan dia klip. Kalau dijadikan klip sudah di sini ya, sudah nggak ada opsinya. Nah, setelah itu Anda kasih twin sendiri tadi untuk rotasinya. Sehingga kita nanti punya roda depan dan roda belakang. Lakukan hal yang serupa, jadi kita sudah punya begini. Ya, oke sudah. Nah, ini nggak ya, tidak rumit ya saya harap ya. Caranya serupa dengan yang tadi. Kita hanya kasih roda depan dan roda belakang saja. Nah, kemudian setelah yang roda ini gerakannya beres nih, nah roda mobil gerakannya beres, oke. Selanjutnya adalah kita kembali ke timeline utama, timeline project. Jadi klik di timeline project. Nah, ini mobil kita sudah jadi, ya kan? Kemudian saya akan coba panjangkan layar mobilnya sampai ke frame 20 misal. Jadi kita akan buat 24 lah, seperti tadi. Jadi kita akan buat mobilnya bergerak 2 detik. Oke. Ini kalau kita coba play, ya oke ya. Di timeline utama nih kalau kita coba play, rodanya sudah bergerak. Apa yang belum? Bergeser mobilnya, ya kan? Nah, bagaimana menggesernya? Sudah, Oke, caranya tahan dulu sama. Mas Bani. Oh, oke, Ya, jangan dikasih tahu dulu. Silakan dibuat masing-masing bagaimana cara menggerakkan mobilnya ke depan sesuai dengan putaran roda. Oke, silakan dicoba. Waktunya 5 menit. Sekarang jam 11 lewat 2. Silakan 5 menit. Break dulu Mas Bani ya, sebentar biar pada kerja dulu. siap, siap. Ingat ya, mobilnya bergerak, berpindah. Ada pergeseran. Kata kuncinya pergeseran. Silakan.
4 menit lagi. Ayo, dicoba mobilnya bergerak. Sudah bisa, Vianita? 3 menit. Hmm. Oke, good. 2 menit lagi. Ada yang sudah berhasil kah? Ya. Oke, saya mau lihat hasilnya. Siapa yang sudah mencoba dan bisa bergerak? Mario bisa, Mario? Coba Mario. Share screen. Mana playnya? Oke. Ya, lumayan. Silakan stop share Mario. Nanti tinggal disempurnakan. Yang lain silakan. Ayo. Indi gimana Indi? 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 Afifah? Bisa? Coba tampilin. Hadir, Nah, Pak. ayo tampilin share screen. Jangan ngasih jempol aja Afifah. Tampilin aja coba share screen. Siapa? Indi atau Afifah? Coba di play Afifah. Ya, yang bergerak ininya mobil bergerak juga Afifah. Udah belum? Coba kembali ke timeline utama, timeline project. Belum, Pak. Ke Enggak, project kembali coba dulu ke timeline ke project. timeline project. Ke timeline project. Kata Mas Bani timeline project. Ya, Udah diatur? Oh, belum. Memang belum belum diatur berarti. dipanjangin tuh. Oke, biarkan dulu Mas Bani. Stop share Afifah. Gayanya Rosita. Rosita udah Rosita. Coba mana share screen. Gaya banget Rosita pakai ngajarin Alif segala.
Mana Ros? Yang rodanya gerak, Pak. Bukan rodanya gerak, mobil gak gerak. Lagi minta aja. Bentar, Pak. Gimana? Ayo, Indi mana Indi? Sudah, Pak. Sudah gerak. Apanya gerak? Mobilnya dong. Coba, mana share screen? Play. Ya, lumayan. Oke. Silakan Indi stop share. Satu lagi. Saya minta siapa? Apa Raska. saya mau? Oh, Umni boleh Umni. Umni boleh silakan Umni. Boleh Umni. Mana share screen-nya? Oh, tunggu. Oke, ditungguin. Ya, di play. Ya, oke. Good. Terima kasih Umni. Lumayan. Silakan Mas Bani, beri penjelasan. Dicek ya sama apa enggak langkah kalian langkah-langkahnya ya. Silakan Mas Bani. Oke, baik ya. Jadi sudah banyak yang bisa tadi untuk menganimasikannya. Oke, nah ini kalau sudah berhasil tadi seperti eh, yang sudah share screen tadi ya. Kalau di play, ya dia bergerak ke sana mobilnya gitu. Ya, Oke, tinggal jadi nambahkan satu aja ya di ujung ya ya. betul. Tinggal tambahkan keyframe di ujung karena kita mau geraknya ya sifatnya apa linear gitu ya. Jadi tinggal tambahkan geraknya sini. Nah, kenapa tadi di awal kita agak repot harus bikin layer apa bahasanya clip untuk badan mobil, kemudian double klik untuk bikin subclip, roda segala macam ya. Tadi karena kita mau dia bergeraknya satu kesatuan gitu. Lain cerita kalau memang mau konsepnya adalah ya yang gerak jalan ke kanan badan mobilnya dulu gitu, rodanya ketinggalan misal, rodanya baru nyusul gitu. Nah, itu baru dipisah objeknya kira-kira begitu. Jadi kalau mau yang geraknya kesatuan, ya dia satu layer begini. Nah, gitu ya. Nah, ini Ya, kalau diperhatikan lagi, kalau di timeline, kalau saya geser jarumnya saja, dia hanya menampilkan pergerakan yang di timeline saja gitu. Beda dengan kita klik play, seluruh timeline di play, termasuk timeline yang ada di dalam sini tadi kan, kalau kita double klik, di dalamnya ada timeline lagi. Nah, kalau kita klik play, baru dia rodanya ikut putar. Tapi kalau hanya sekedar digeser jarum, ya dia hanya menggeser yang ini saja gitu. Paling begitu ya, kira-kira. ya, baik. Jadi konsep grouping ya yang disampaikan tadi ya. Grouping untuk satu kesatuan benda di mana benda itu terdiri dari beberapa Iya. bentuk benda lain gitu ya. Nah, ini dicontohkan oleh Mas Bani ada dua buah roda yang terlihat masih belum lingkaran, tujuannya untuk melihat kalau memang itu bisa berputar dengan simetris gitu ya. Dan satu badan mobil bentuknya kotak. Nah, ketiga benda ini merupakan satu grup gitu ya, dengan tadi klip tadi ya. Di mana dalam sebelumnya dalam klip tadi sudah diberikan animasi untuk yang rodanya. Nah, gitu ya. Asumsinya adalah saat roda diberikan animasi dalam grup ini, maka roda berputar. Tetapi badannya tidak diberi animasi. Kenapa? Karena targetnya adalah tidak badannya saat itu. Ya, target dari perputaran di klip itu adalah bagaimana roda berputar. Nah, setelah itu, untuk meyakinkan kalau satu grup itu bergerak, maka kembali ke timeline utama atau project tadi, lalu berikan satu pergerakan gitu ya dalam project utama tadi untuk yang satu grup tadi, ya satu badan tadi. Karena satu grup, maka saat dipindahkan otomatis semuanya juga ikut bergerak dengan masing-masing kegiatannya, yaitu roda berputar dan badannya juga ikut bergerak berpindah tempat. Oke, bisa dipahami ya? Rosita nih dalam lab kok yo minum. Orang kata nggak boleh minum, Ros. Gimana? Ya, baik. Oke, dipahami semua?
Anggukan kepala kalau sudah paham. Ah, manggut biasanya Dita, Dita itu udah kayak orang lagi di klub aja nih manggut-manggutnya ya. Baik, silakan lanjut Mas Wani. Baik, untuk selanjutnya mungkin sedikit tambahan saja ya untuk supaya lebih canggih lah mungkin animasinya nanti. Karena kalau dari konsep dasarnya sudah paham ya, jadi diberikan antara apa dua keyframe ya, dua keyframe untuk twin, kemudian di antar keyframe-nya ya ditransformasi bahasanya kan, apakah itu tadi kalau mulut berarti diubah ukurannya, atau kalau ini roda ya dia diputar rotasi ya, atau kalau mobil secara keseluruhan dia ini kan translasi gitu. Nah, sekarang saya akan coba sembunyikan dulu mobilnya. Saya akan buat layer baru di sini. Jadi kita mulai lagi dari awal, tapi ini sebetulnya lebih kepada konsep eh, lanjutan saja ya, singkat saja sebetulnya. Di mana kita bermain di keyframe-nya itu supaya animasinya mungkin lebih sesuai dengan keinginan kita. Saya akan buat sembarang objek saja dulu, misal sebuah lingkaran begini gitu. Kemudian akan saya panjangkan sampai 2 detik. Jadi ke frame 24. Nah, kemudian kita mau, kalau yang eh, tadi sudah terjadikan adalah si mobil ya, kalau kita contoh pakai mobil, dia jalan bergeser gitu ya dari kiri, statis aja gitu, linear aja gitu ke kanan, udah selesai. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau gerakannya, dia gerak dulu dikit, berhenti sebentar, kemudian jalan lagi gitu. Nah, itu gimana? Jadi mungkin nanti ada saatnya Anda butuh atau mau membuat sebuah animasi yang seperti itu kira-kira konsepnya. Dia gerak, tapi berhenti sebentar, tapi jalan lagi setelah itu. Nah, ini mengatur keyframe-nya ya, supaya animasinya bisa seperti itu kita coba lakukan gitu. Caranya adalah seperti biasa, mau menganimasikan, objeknya dibuat jadi klip, kemudian di layer awal kita kasih eh, twin, seperti biasa. Oke, oke. Jadi twin seperti biasa begini ya. Nah, setelah itu kita mau misal dia jalan dulu ke tengah, berhenti sebentar, baru lanjut jalan ke kanan. Oke, misal di tengah di frame 10 gitu. Nah, kita geser dia ke tengah, baru dia lanjut jalan ke kanan sampai selesai. Jadi di frame 24 dia lanjut jalan ke kanan. Nah, kita buat begini. Yang jadi permasalahan kalau jadi seperti ini adalah ketika kita play, dia jalan ke kanan nih. Tapi begitu frame 10 ya, ini kalau kita Anda perhatikan, nah, dia nggak berhenti, dia hanya berubah kecepatan saja, karena emang jumlah frame-nya ini 1 sampai 10, ini 10 sampai 24, beda jumlah frame. Dia lanjut jalannya, tuh, dia hanya berubah kecepatan. Nah, kalau saya maunya berhenti gimana? Nah, kalau maunya berhenti, maka ini akan saya undo dulu, saya undo ya, kembali ke awal tadi, ya. Ketika kita sudah kasih twin di frame awal seperti ini, kemudian kita mau dia jalan ke tengah, berhenti sebentar, baru lanjut jalan ke kanan. Nah, Anda pahami bahwa ketika dia berhenti sebentar, dia bukan di timeline ya, dia tidak benar-benar berhenti gitu. Dia adalah animasi yang tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi titiknya tetap di situ-situ aja. Artinya keyframe-nya itu Anda perlu buat lebih dari 3 keyframe. Kalau tadi saya contohkan kan salah. Nah, jadi kita coba buat keyframe-nya misal di frame ke-8, add twin. Kita geser dia ke tengah. Nah, kita mau dia berhenti sebentar di sini. Misal sebanyak berapa frame? Sampai frame 15 misal. Di frame 15, kita add twin, kita tambah keyframe-nya. Tapi jangan digeser. Jangan dilakukan apapun. Baru dari frame 15 sampai frame 24, add twin, tambah keyframe, gitu ya. Geser ke kanan. Nah, kalau begini, begitu di play, nah dia baru, nah dia berhenti, dan dia jalan lagi gitu. Gitu ya.
Nah, ini yang penting di sini sebetulnya nih, bagian yang ini nih, di tengah ini. Karena kalau awal saya juga belajar begitu ya, berpikirnya gimana cara supaya berhenti sebentar gitu. Akhirnya hanya bikin satu keyframe di tengah gitu, tapi dia nggak mau berhenti. Belum memahami bahwa yang namanya berhenti itu di animasi, dia jadi bagian dari animasi juga, dari satu keyframe ke keyframe lain. Bedanya adalah tidak dilakukan transformasi apapun gitu. Boleh mungkin dicoba ya untuk pergerakan seperti ini ya. Atau mungkin nanti Anda kebayang kalau tadi sudah bisa bikin mobil atau bikin apa tadi orang gitu ya. Nah, nanti kan bisa tuh mobilnya jalannya apakah berhenti dulu gitu ya. Sama konsepnya dengan kalau misalkan Anda mau membuat objeknya bolak-balik gitu ya. Tapi kalau Anda tidak buat jeda seperti ini ya dia langsung mantul aja gitu kayak bola. Kalau misalkan kayak patroli orangnya, misal orang patroli gitu, Anda kabur ke kanan, ya dia akan berhenti sebentar, baru jalan ke kiri lagi. Kira-kira gitu untuk konsep menganimasikan dengan ada tambahan berhentinya gitu. Baik, makasih Mas Bani. Sekarang coba diterapkan di mobil tadi, gitu ya. Khususnya saat mobil bergerak. Seperti ini saja, lintasannya lurus, mobil bergerak sekian detik, 5 detik, lalu berhenti 4 detik, jalan lagi 5 sampai 10 detik. Ya, bisa? Coba ya, silakan stop share Mas Bani. Ya, silakan dicoba. Tugasnya 5 menit. Mobil tadi bergerak, berhenti, jalan lagi. Gitu aja. Ya, silakan. Iya, Bu. Bagus. Ya. Di posisi di mana di rumah?
Ya, baik. Coba ditampilkan tadi yang diminta oleh Pak Agus. Idenya tadi ya, sama. Anda gerakan sedikit, kemudian dia berhenti sebentar, baru dia lanjut lagi untuk bergerak. Tapi sekarang bedanya adalah Anda terapkan itu di objek yang real ya, yakni tadi mobil Anda gitu. Silakan siapa yang mau eh share screen gitu. Pak, tapi pas berhenti rodanya masih jalan. Iya, betul. Coba ditunjukkan, share screen dulu aja. Coba share screen dulu aja. Ini Pak. Ya, coba di play. Iya, betul. Iya, betul. Oke, iya betul begitu. Akan jadi begitu, betul ya. Kenapa? Karena yang kita jeda kan tadi hanya pergeserannya saja. Sedangkan untuk rotasi, dia nggak, apa bahasanya, nggak kita atur ulang tadi kan, untuk rotasinya. Nah, kalau mau lebih mulus, di bagian rotasinya coba ini di double klik deh. Gambar mobilnya double klik, bagian rotasinya. Nah, bagian roda kanan, roda kirinya itu nanti diatur ulang perputarannya, gitu. Supaya dia bisa menyesuaikan. Itu cara pertama. Oke, itu cara pertama. Cara kedua adalah kembali ke proyek utama. Oke, cara kedua, sebentar, cara kedua nanti coba saya bantu jelaskan deh. Udah siap Pak. Boleh di stop share dulu. Yang lain gimana? Sudah bisa belum? Sama hasilnya dengan tadi siapa yang share screen? Nandita ya? Yang lain sudah bisa atau ada yang masih kendala? Kalau sudah bisa hasilnya apakah sama seperti tadi Nandita? Jadi begitu berhenti rodanya masih berjalan, apa masih berputar gitu ya? Oke, baik. Jadi memang pentingnya ketika membuat animasi itu nanti adalah Anda sudah merencanakan dulu kira-kira animasinya mau kayak gimana gitu. Supaya nanti Anda kalau sudah bayang ya gerakan-gerakannya seperti bagaimana gitu. Nah, nanti ketika membuat animasinya, keyframe-nya itu Anda sudah bisa sesuaikan. Gitu. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit ya terkait yang tadi kenapa rodanya bergerak tadi itu ya dan cara mengakalinya. Cara pertama tadi di double klik mobilnya gitu ya supaya rotasi si mobilnya diatur ulang supaya bisa sesuai. Itu cara pertama. Tapi mungkin memang nanti agak ribet bagaimana menghitung keyframe-nya segala macam gitu. Cara kedua ada cara yang saya tidak tahu apakah lebih simple, sepertinya enggak juga gitu. Ini saya sembunyikan dulu. Saya akan coba eh, gambar lagi di sini ya. Cara kedua adalah begini. Jadi Anda sudah tahu nih, saya akan buat apa mobil saya, anggaplah ini mobil ya. Sebentar, sorry saya sembunyikan dulu. Oke, anggaplah ini mobil gitu ya. Jadi Anda sudah paham, sudah punya konsep bahwa saya akan buat mobilnya jalan, kemudian berhenti, kemudian jalan lagi gitu. Jalannya sekian frame, berhentinya sekian frame, jalan lagi sekian frame. Nah, kalau sudah kebayang akan begitu, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda buatnya jadi ada dua twin yang terpisah gitu. Jadi twin pertama, kemudian nanti di sini keyframe statis gitu ya. Kemudian berikutnya nanti twin yang jalan berikutnya. Saya akan coba contohkan. Tadi kan dia berhenti di sekitar frame 8 ya. Saya akan perpanjang sampai frame 8. Kemudian frame 8 dia yang sampai tadi misalnya kita mau berhenti sebentar gitu sampai frame 15. Nah, caranya adalah
objeknya ini kita copy gitu ya, Ctrl C, copy atau tekan tombol ini, copy di sini nih, copy gitu ya. Nah, kemudian di frame berikutnya nih, frame 9, kita klik tambah di sini. Kita tambahkan keyframe baru, tapi bukan twin. Jadi tidak ada animasinya. Nah, ini kita paste, tapi kita pastikan posisinya sama nih. Nah, kan sama sudah ya. Intinya tidak terlihat bahwa ini adalah dua keyframe yang berbeda. Ini adalah satu frame yang sama. Nggak ada perbedaannya gitu. Jadi konsep begitu kalau diterapkan di mobil. Oke, kita perpanjang sampai sini. Nah, baru di sini kita tambah lagi, paste lagi, objek tadi, kita perpanjang sampai sana. Kemudian kita kasih twin di sini, di frame terakhir, twin di sini. Nah, idenya adalah begini nanti. Ini kalau di play, hasilnya nggak hasilnya mungkin nggak beda dengan yang tadi kita buat sebelumnya gitu. Gitu. Ini sudah saya acak-acak tadi, sorry. Oke, hasilnya mungkin nggak beda dengan yang kita buat dengan cara sebelumnya. Tapi bedanya nanti di sini adalah ketika jeda nih, ketika jeda, ini kan yang kalau bulatan hijau ini dia bukan twin, dia layering statis, gambar saja. Nah, gambar mobilnya ini nanti kita paste yang statis, jangan yang rodanya berputar, gitu. Jadi misal terakhir perputaran rodanya sampai sini misal. Nah, ini paste yang statisnya ke sini. Jadi diem gitu, baru nanti kita jalankan lagi yang dinamis sama seperti yang dari awal sampai ini. Nanti kira-kira begitu untuk konsepnya. Ini bisa dipahami? Beberapa cara seperti itu deh. Ya, jadi idenya adalah begini nanti. Nah, jalan. Nah, yang di tengah-tengah ini yang statis, dia keyframe biasa, bukan twin. Jadi nggak ada animasinya harusnya. Pastikan Anda paste mobilnya, kemudian dia tidak statis ya, apa dia tidak mengandung animasi, jadi dia statis aja. Silakan dicoba. Nanti kalau ada yang sudah bisa, langsung share screen saja. Atau ada kendala, langsung ditanyakan saja kendalanya di mana.
Silakan, ada yang sudah bisa. Gimana, silakan. Yang sudah bisa. Atau ada yang mau, mungkin kendala kali. Kalau itu kendala boleh share screen. Nanti coba saya bantu gimana solusinya. Gimana, silakan. Yang mau ditanyakan mungkin, apa ada sudah berhasil? Ya, silakan. Siapa yang angkat tangan? Oke, agak putus ya. Coba diatur pelan-pelan bermain jarumnya. Coba jarumnya dibuat ke frame pertama. Ya, atas itu jarumnya, yang merah itu atas atas. Jadi yang kepala jarumnya, nah itu digeser pelan-pelan. Diklik tahan si kepala jarumnya. Bukan, jangan keyframe ya, jangan keyframe ya. Aduh, itu keyframe digeser. Kepala jarumnya nah ya pelan-pelan gitu. Ya, ya, ya. Geser ke 6. Gimana? Oke, dia tetap situ. Oke, terus, terus sampai ke 11. Nah, oke, tetap situ posisinya ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi nggak berubah. Nah, paling nanti tinggal pakai animasi mobilnya yang statis. Jadi pas diam nanti di frame ke-6, rodanya juga nggak ikut muter. Tadi kayaknya kalau saya perhatikan kayak masih ikut muter ya rodanya di frame 6 itu. Oh, terlalu cepat ini animasinya, nggak kelihatan di sayanya. Oke, oke. Ya, oke ya.
Oke, baik. Jadi kalau objek yang statis itu animasinya nggak usah diikutkan. Eh, Normalnya weak editor tadi, kalau kita copy sebuah objek, dia animasinya nggak ngikut. Kira-kira begitu. Hmm. Atau mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang bertanya? Tadi saya mana Mas Bani? Jadi tadi mencoba menggerakkan sesuai yang tadi permintaan bagus untuk mobilnya jalan sedikit, kemudian berhenti, Hmm. kemudian jalan lagi. Nah, kemudian tadi sudah ada yang berhasil, tapi kendalanya adalah ketika berhenti rodanya masih berputar gitu ya. Oh iya, betul. Maka tadi sudah disampaikan caranya supaya rodanya tidak berputar terus ya, dengan triknya seperti ini. Jadi ketika berhenti dia tidak diberikan keyframe untuk print, Motion. jadi hanya keyframe biasa. Ya betul. Ya, Tadi oke. sudah ada yang hasil itu siapa namanya tadi yang saya screen tuh yang laki-laki Mario tadi ya. Mario. Ya, Oke. apa ada Ya, lagi yang sudah berhasil kah? baik. Ya, poinnya adalah kembali saya ingatkan kalau di mata kuliah ini dikasih dasarnya. Sisanya coba dieksplorasi lebih lanjut gitu ya. Kalau nggak eksplor, nggak akan sulit berkembangnya ya. Tadi untuk yang belok atau berubah arah sudah Mas Bani? Belum, belum. Belum ya? Oke. Tadi mulut sudah, tangan sudah, yang kaki sudah ya? Kaki belum, tapi harusnya bisa karena prinsipnya sama dengan tangan. Oke, baik. Kalau gitu sekarang coba gerakkan kembali ke sticky man. Coba balik buka sticky man masing-masing. Sudah? Sudah? Balik ke sticky man masing-masing ke frame atau layer yang ada sticky man-nya. Sudah? Kalau sudah, sekarang gerakan kakinya dulu seperti menggerakkan tangan tadi. Ya, jadi pahami? Coba gerakkan kakinya dulu seperti menggerakkan tangan, hanya gerak saja. Bagaimana diatur pusat putarnya tadi ya namanya ya. Pusat Iya, putarnya diatur ke ujung ya. Lalu gerakan kakinya, gerakan bebas, kanan kiri kah dan sebagainya bebas gerakannya. Coba silakan diatur gerakan kakinya. Saya ulangi, buka frame atau layer untuk sticky man-nya, diperhatikan ya. Lalu gerakan kakinya. Ayo, 5 menit. Nanti kita coba siapa yang udah bisa menggerakkan. Langsung share screen. Sekarang jam 11.44, berarti jam 11.49. Nanti minta volunteer untuk melihat project untuk gerakan kakinya.
Oke, membuat saya akan screen tugasnya bagian sangat baik, sudah sangat baik. Gambar-gambarnya ini punya siapa nih? Oh, nanti ini ya, sudah sangat baik. Kita coba buka lagi. Oke, tadi punya Adeline, sekarang punya Viva. Oke. Saya kalau lihat gambar yang bisa kalian coba. Nah, ini kayaknya Arni ini anak-anak kafe banget nih, nongkrongnya di kafe kayaknya nih ya. Oke, Elizabeth. Oh, itu malah bisa menggerakkan tuh Elizabeth itu. Hmm. Kurang hembusan angin itu agar bunganya bisa bergerak juga. Good. Ilyas. Kita coba Lintang. Ini saya kebayang kalau animasinya nanti ini ayam kepala yang nunduk makan ngambil satu terus hilang itu kan lebih baik tuh ya lanjutannya. Lalu kita coba Mediani. Ini kalau dibuat nanti ekornya bergerak-gerak sambil ikannya jalan nampak seperti hidup nanti ya. Jikri. Kenapa Jikri ini? Ini kan bagus kalau animasinya, nah ini belum tadi Mas Bani kayaknya. Bagaimana suatu benda diproyeksikan dari kecil seolah mendekat menjadi besar. Tadi belum ya Mas Bani ya? Belum, belum, belum. Belum ya. Jadi nanti mobil ini kecil dari belakang pohon gitu ya. Lalu mobil jalan ke depan. Nah lalu sehingga tampak depan tuh seperti ini. Besar kelihatannya. Nah ini lebih baik kalau bergeraknya seperti itu. Kalau ini standar, ini ada pergerakan dari air laut gitu ya. Terombang-ambing setidaknya kalau dia nggak berjalan kapalnya. Dan si bendera dengan layarnya akan berkembang gitu ya. Ini kalau mau dianimasikan, bentuk mulutnya yang seperti tadi, sehingga terlihat seperti bicara gitu ya. Berarti Nandita sudah, Konita yang belum. Oke, oke, boleh Konita, bagus. Coba kita lihat Sakinah. Oh, bagus ini. Nih, nanti angsanya berenang gitu ya.
Oke, cukup bagus. Oke, terakhir mungkin, oh jangan terakhir lah, Umni. Umni yang penguin aja, coba lucu kayak penguin nih. Nah, penguin kalau dilihat kakinya bergerak, senam penguin bagus ini, ya. Kasih lagunya lagu senam penguin gitu ya. Coba kalau bebek apa bebek? Ya, ini masih seperti yang tadi, yang menggerak-gerakkan kepala seperti lagi cari makan. Oke, good. Coba Kiel, coba Kiel. Oh, Kiel belum dibuka, mungkin lama lagi. Ini aja nih, Zahra. Nah, Zahra, oke. Ya, cukup baik ya. Ini terlihat kalau memang kalian belum belajar untuk yang twin tadi ya. Nah, Zahra sudah baik. Di scene satunya itu sampai 5 mobilnya di sebelah kiri. Coba bergerak seolah-olah dia dari malam segitu panjang perjalanannya, malam ketemu pagi, siang gitu ya. Nah, sampai ke taman, mobil parkir di mana nggak tahu mobilnya ya. Lalu dia tiba-tiba dari taman, mungkin ke pantai, nah, sampai ada rumah dengan kilatan petir gitu ya. Baik. Cukup baik dan nampaknya bisa diterapkan apa yang hari ini pelajari materinya untuk meneruskan gambar-gambar telah kalian buat tadi ya. Oke, silakan yang ingin berbagi tugas sederhana tadi menggerakkan kaki. Siapa yang mau berbagi? Silakan. Alif mau coba atau Seva? Silakan. Untuk yang lain Pak. Yang lain boleh. Zikri kalau gitu sebelahnya Alif. Saya juga belum Pak. Nah, belum. Aplikasinya nggak keras dari tadi. Kres Real. ada aja alasannya Zikri. Coba Dinda Keiko. Belum, Pak. Nah, belum ini. Padahal gampang loh menggerakkan kaki itu seperti menggerakkan tangan tadi. Kayaknya Konita sudah nih, Konita nih kayaknya nih. Saya juga belum, Pak. Waduh. Baik. Dari wajah-wajahnya sih kayaknya wajahnya Malik sudah ini. Sudah. Udah. Nah, coba Malik silakan. Kersin, Malik, coba jelaskan. Ya, silakan. Ivy coba. Di play, Pak. Ah, oke. Coba gimana jelasin Malik caranya? Cuma pakai twin doang sih, Pak. Ya, Di langkah-langkahnya twin sama terus seperti langkah yang tadi ya. kurang, nah ya kurang lebih mirip kayak tadi. Ya, jadi sederhananya adalah tentukan waktunya gitu ya. Iya. Nah, lalu beri apa namanya? eh twin ya. Mm-mm. Lalu pastikan posisinya berubah gitu ya. Iya, Pak. Posisi si objeknya jangan sampai nggak berubah gitu ya. Tapi sebelumnya itu eh pusat putarnya ditukar dulu ke pojok gitu ya. Iya. Nah, oke. Ya, terima kasih Malik. Iya, sama-sama, Pak. Silakan stop share. Yang lainnya sudah ada yang berhasil kah? Bapak saya mau coba doang. Silakan.
Silakan share screen. Ya, oke, good. Ya, ini kebayang ya. Tekniknya tidak berbeda ya. Kalau nggak kalau nggak dicoba begini, nggak tahu rasanya bisa benar apa salah ya. Oke. Adinda Ramadhani sudah berhasilkah? Langsung shock. Di sebelah Adinda siapa itu? Tiba-tiba palanya dong yang muncul. Belum, Pak. Belum. Belum, baik. Silakan Mas Bani, lanjut. Ya, baik. Oke, sedikit lagi mungkin ya. Oke, saya sembunyikan dulu untuk sticknya. Oke ya, baik kita akan coba bahas sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Agus terkait yang memproyeksikan jarak ya. Itu sebetulnya kalau Anda sudah bisa pahami konsep menganimasikan itu, mudah-mudahan Anda sudah bisa kebayang bahwa kalau yang kayak gitu berarti gimana? Kayak misalkan tadi mobil bergerak, tapi seolah dari jauh ke dekat. Artinya selain dia bergeser, maka untuk memainkan jauh dekatnya, kita bisa atur apa ya, ukurannya ya. Saya akan coba buat di sini. Eh, Oke, misal sebuah objeknya begini. Oke, saya buat dari sinilah. Nah, ketika kita mengatur sebuah animasi, keyframe-nya itu, jadi keyframe itu dia bisa menampung seluruh perubahan atau seluruh transformasi ya dalam satu keyframe. Jadi kalau Anda perbesar, kemudian Anda ubah juga posisinya gitu ya, itu dia menampung semua informasi itu. Jadi tidak hanya kalau ubah ukuran saja gitu, atau ubah posisi saja, enggak, semuanya bisa ketampung. Contoh, saya akan buat sebuah objek begini, saya perpanjang, kemudian saya berikan twin di sini. Nah, kemudian di eh, tengah-tengah, misal, tengah-tengahnya di mana ya? Sebelah sini. Saya kasih twin lagi, saya buat dia ceritanya begini, bergeser, tapi semakin besar juga gitu. Nah, di yang terakhir, dia ke ujung dan semakin besar juga. Jadi dia bergeser juga, berubah ukuran juga. Nah itu bisa ya, tuh. Nah ini ceritanya matahari terbit, tapi ya bukan matahari atau apapun itu. Oke ya. Jadi itu untuk materi hari ini. Sebelum ditutup, kira-kira beberapa tips yang saya sampaikan ini, satu keyframe bisa mengubah eh, berbagai macam hal, tidak hanya satu jenis transformasi saja. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda pernah lihat kalau misalkan sebutlah tadi ya, animasi mobil berjalan gitu. Nah, mobil saya hilang. Sudah. Oke, sebentar. Mobilnya saya hilang. Saya gambarkan sekilas. Tadi kan kita menggerakkan sebuah mobil, mobilnya kita gerakkan gitu ya. Kita kasih keyframe di mobil gitu. Nah, ini trik berikutnya mungkin Anda bisa gunakan juga nanti bahwa bisa saja Anda buat mobilnya diam di tempat. Tapi untuk menciptakan sebuah ilusi bahwa dia bergerak, yang digerakkan adalah latar belakangnya gitu. Ya. Jadi saya buat di layer baru di sini, misalnya ini mobil, kemudian untuk latar belakang saya buat asal dulu saja ya. Misal warna langit biru begini, ketebalan version 0. Oke, misal begini. Oh, sorry. Itu gambarnya di sini harusnya. Nah,
Misalkan ini latar belakangnya gitu ya. Anda bisa buat mobilnya hanya Anda gerakan naik turun saja nih. Naik turun gitu ya. Nah, ini latar belakangnya Anda geser gitu, seolah dia jalan jauh. Nah, ini kebayang nggak nih kira-kira dengan konsep seperti ini? Jadi ini ada trik lain gitu ya, bahwa Anda ketika menggerakkan sesuatu objek, ingin ya, bahasanya ingin membuat objek itu terlihat bergerak, bisa jadi yang digerakkan bukan objeknya, tapi latarnya Anda gerakan terus gitu. Nah, gitu. Itu kebayang nggak tuh kira-kira? Kalau saya kan kebayangnya adalah ya Anda misalkan tadi punya objek mobil, bukan mobil yang ada geser dari kiri ke kanan begini, apalagi ini kan ukuran kanvasnya sempit ya. Anda mau perjalanannya ceritanya jauh nih, dari siang ke malam misal, latar belakangnya berganti gitu. Mobilnya mau geraknya naik turun aja di sini, dikit 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 gitu. Eh, udah gitu-gitu aja kan kalau animasi biasanya. Tapi latarnya Anda ganti gitu. Atau dia kadang latarnya itu bukan geser, tapi kalau dia kayak sebuah perbukitan ya, misal saya buat hijau gitu, buat bulat gini ya. Anda pernah lihat mungkin dia eh, si bukitnya yang kayak seolah berputar gitu. Jadi bukitnya yang berputar gitu. Ini kalau ada gambar jalannya di sini ya, set gitu. Kayak kartun-kartun tahun zaman dulu gitulah. Itu ya, jadi beberapa trik yang mungkin bisa Anda terapkan ketika menganimasikan gitu. Nah, Oke. kemudian jadi jangan lupa juga trik berikut yang tadi ya, bahwa animasi itu seperti yang mobil tadi bisa Anda grup jadi satu, ada sub animasi di dalamnya. Jadi kalau misalkan Anda bikin apa kincir kah atau apa gitu ya, yang dia di latar berputar terus gitu ya, atau mungkin kayak tadi ada gambar pemandangan ada lebahnya, lebahnya mau sebagai latar bukan sebagai objek gitu-gitu ya. Nah, itu bisa gunakan sub animasi itu supaya dia kita nggak repot menganimasikan dari awal gitu ya. Tinggal kita tampilkan saja objeknya, seperti roda mobil tadi, nah dia ngikut gerak. Kira-kira begitu untuk eh, yang disampaikan hari ini materinya. Kira-kira begitu, Pak Agus. Baik. Terima kasih Mas Bani. Silakan stop share. Baik. Untuk materinya sudah selesai. Ya, jadi silahkan melanjutkan tugas gambarnya. Oke, perhatikan. Tugasnya adalah lanjutkan dari tugas gambar kemarin, beri animasi di setiap gambarnya. Bisa dipahami ya? Nah, kemarin ada 5 gambar tuh silakan diberi animasi. Misalkan tadi yang gambarnya mobil bisa digerakkan mobilnya, gitu ya. Yang gambarnya kapal bisa digerakkan kapalnya. Dan sebisa mungkin gerakannya jangan cuma satu. Misalkan kalau di kapal, di laut, di air gitu ya. Jangan cuma kapal yang bergerak, tapi airnya harus kelihatan bergerak, gitu ya. Terus tadi yang Mas Bani sampaikan untuk yang backgroundnya eh, tetap gitu ya. Lalu yang bergerak hanya naik turun itu seperti kalau kita diberi animasi kecil kartun tuh, kalau kita naik kereta kan cuman apa namanya di tempat gitu ya. Tapi di situ yang bergerak latarnya gitu ya. Kira-kira begitu mirip-mirip ya. Jadi silahkan tugasnya dan disampaikan dikerjakan selama sepekan ke depan. Kalau ada kendala kita diskusi pekan depan. Kalau nggak ada, lanjut pekan berikutnya memasukkan audio ke dalam animasi yang kalian kembangkan. Bisa dipahami tugasnya? Kenapa, Zara? Pak, Pak, mohon maaf Pak. Ini saya mewakili semuanya. Gambarnya tuh kan yang tugas kita itu kan udah jadi tuh. Nah itu boleh gak sih Pak? Ada yang diubah gitu gambarnya. Contohnya kayak gimana? Misalkan nih, ada si A itu gambar pantai misalkan. Nah, terus dia mau ganti buat di tugas yang animasi itunya, gambar pantainya nggak ada. Jadi gambar yang lain gitu. Ya, baik. Kalau saya sebenarnya kenapa kemarin
tugasnya berjenjang ya dari gambar animasi sebenarnya membantu kalian sebenarnya di awal itu biar nggak 2 kali kerja 3 kali kerja gitu ya. Nah, cuma kalau kalian memang masih mau ngerasa mau ganti ya silahkan saja. Yang jelas timelinenya tidak berubah gitu ya. Makanya Oke, diajarin bertahap ya makasih dari Pak. ya dari gambar dulu dikasih animasi. Makanya dari awal kan saya bilang udah ngerancang tugasnya dari awal sehingga kelihatan nanti mau seperti apa gitu ya. Ini pelajaran buat kalian juga berarti nanti ya. Jadi silahkan kalau mau ganti boleh. Cuma yang jelas timeline nggak berubah. Sepekan ke depan kalau ada kendala kita diskusi. Kalau nggak ada kendala kerja mandiri ya. Ketemu lagi 2 pekan berikutnya, pekan kedua berikutnya, itu langsung materi memasukkan audio. Karena setelah itu sudah pengumpulan project harusnya langsung. Oke? Cukup jelas semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau Kaila diem manggut berarti udah oke. Ya, tergantung Kaila aja. Kaila diem manggut, diem aja tuh. Ini diem antara bingung sama diem antara ngerti ini beda tipis nih kayaknya mukanya Kaila nih ya. Ya. Baik. Kalau gitu, diakhiri saja pertemuan hari ini. Silakan lanjut sampai setengah 1 di lab. Kalau mau kerja boleh, gitu ya. Eh, Tugasnya sudah cukup baik untuk gambar. Dilanjutkan untuk tugas berikutnya untuk memberikan animasi pada gambar yang sudah dibuat. Si Avianita malah berduaan mau foto dia itu tuh. Dia tuh, ya Allah. Bilang foto aja, Kaila langsung cepat. Ya, baik. Kita ketemu pekan depan ya. Salam sehat semua. Saya mohon maaf sekali nggak bisa ke kampus, ada kendala urgent. Ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bani. Ya, masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.